Tidak benar itu tawakal. Sudah, tawakal aja. Allah nanti akan melindungi kita. Tidak cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari studio As-Sabil Channel. Dan kita masih bahas lagi juga. Tidak jauh-jauh dari tema yang sekarang ini lagi kita alami semuanya, pandemi COVID-19. Tapi ini saya giring kepada tema tawakal. Karena sepertinya kita harus menempatkan tawakal ini pada proporsi yang sebenarnya, yang hakikinya, yang proporsional, sebagaimana kita memahami tawakal yang benar ya. Jangan sampai diplesetkan. Yang penting tawakal kepada Allah, tapi hanya sekedar di lidah, di bibir. Tapi memaknai saja kurang pas. Maka sebaiknya mari kita berusaha memahami tawakal ini sesuai dengan pengertian yang hakikinya, yang proporsional. Tawakal berasal dari bahasa Arab at-tawakkul, tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Secara lughatan, secara bahasa, at-tawakkul huwa al-i'timad 'alal ghair litasyiri amrin ma wa tafwidihi ilaihi. Artinya bersandar kepada orang lain supaya orang itu melakukan suatu tugas apapun atau penyerahan tugas kepadanya. Itu secara bahasa. Lalu bagaimana pengertiannya secara istilahian? Maka ketika kita memahami makna dari tawakal ini, maka kita gunakan pengertiannya secara istilah. Supaya proporsional, supaya benar, supaya lempeng, tidak menyimpang. Karena kesalahan dalam memahami dari sisi bahasa dan istilah ini juga bisa menimbulkan kesalahan dalam prakteknya. Tawakal secara istilahan, huwa sidqul i'timad Allah. Dalam definisi lain disebutkan sidqu i'timadil qalbi Allah. Ketulusan bersandar kepada Allah, atau ketulusan, kejujuran bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala fi tasyiril umur, dalam menjalankan, dalam mengurusi segala urusan, bistijlabil masalih wa daf'i madari dunya wal akhirah, dalam upaya, dengan upaya mendatangkan hal-hal yang bermaslahat dan upaya menghindarkan yang mudarat, baik dalam urusan dunia atau akhirat. Jadi dari pengertian terutama istilahian ini ada 3 anasir yang harus dipenuhi. Ketika satu saja yang dipenuhi tentu saja tidak akan menyempurnakan pengertian sampai kepada aplikasi tawakal itu sendiri. 1, sidqul i'timad atau sidqul i'timadil qalbi Allah. Jadi kita beriktimadnya hati, diri kita kepada Allah itu harus mutlak. 1. Yang pertama, tetapi harus diikuti oleh anasir kedua apa? Istijlabul masalih. Harus ada diimbangi dengan upaya tindakan real, usaha, biqadril istita' tentu saja, mendatangkan hal-hal yang bermaslahat, yang bermanfaat, yang baik. Dan anasir yang ketiga, daf'u madarid dunya wal akhirah. Upaya usaha biqadril istita'ah, menghilangkan, menyingkirkan segala jenis mudarat dari kehidupan, urusan kehidupan dunia, apalagi urusan kehidupan akhirat. Sebagai contoh, kalau kita sakit, apa yang kita lakukan? Datang ke dokter, datang ke rumah sakit, melakukan uji laboratorium, meminum obat, datang kepada pembekam, meminta bekam hijamah, minum madu, minyak habah sauda, kustul hind, as-sufa juga. Ini baru saya dapatkan as-sufa yang baru dari Saudi. Untuk apa? Untuk anti nyeri dan rematik. Bagus itu as-sufa. Nah, itu namanya usaha istijlabul masalih. Maka ketika
kita membatasi diri dengan social distance, physical distance pada saat pandemi COVID-19 ini lebih baik, lebih banyak mengisolir di rumah, mengkarantina diri di rumah, maka itu juga termasuk usaha daf'u madar. Daf'ul madar. Menghindarkan mudarat-mudarat. Nah, sudah tahu bahwa di suatu daerah itu banyak yang terpapar COVID-19. Jangan masuk ke sana, kecuali para petugas-petugas medis yang mereka sudah profesional untuk menangani kasus COVID-19 ini. Itu bukan dengan syarat-syarat yang sangat ketat sekali yang harus mereka penuhi dari sisi APD-nya, SOP-nya, tindakannya, karantina diri, ya, tidak bertemu dengan keluarga sekian lama. Masya Allah, perjuangan mereka layak diacungi jempol. Maka 3 anasir lagi-lagi, al-i'timad Allah, sidqul i'timad, i'timadul qalbi Allah ini nomor 1. Kedua, istijlabul masalih, daf'ul madar. Tiga-tiganya ini harus dilakukan. Tidak cukup hanya dengan tawakal. Tanpa melakukan usaha-usaha istijlabul masalih wa daf'ul madar tadi. Tidak benar itu tawakal. Sudah tawakal aja, Allah nanti akan melindungi kita. Tidak cukup. Sudah tawakal aja, tidak usah bekerja. Nanti Allah akan turunkan nasi, akan turunkan beras dari langit. Dari mana itu? Tentu saja itu tidak mungkin. Harus ada upaya untuk mendukung sidqul i'timad Allah ini dengan usaha-usaha yang positif dan menghindarkan dari hal-hal yang negatif. Memang kita harus yakin kepada firman Allah Ta'ala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa man yatawakkal, dan siapa yang bertawakal Allah kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah itu sudah cukup baginya. At-Thalaq ayat 2. Benar. Tetapi itulah pendapat pengertian yang disampaikan oleh para ulama kita bahwa sidqul i'timad Allah harus diusahakan dengan 2 usaha, istijlabul masalih wa daf'ul madar. Memang benar orang-orang mukmin yang biasa bertawakal kepada Allah itu hanya kepada Allah tidak bertawakal. Ibrahim ayat 12. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Atau An-Nisa 81. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai tempat kita bertawakal, bersandar. Tetapi ketika kita memahami tawakal yang benar, terutama pada saat pandemi COVID-19 ini, tidak cukup hanya dengan bertawakal kepada Allah. Pakai masker, pakai APD yang lengkap bagi para petugas-petugas yang menangani para pasien ODP, PDP yang positif COVID-19. Bahkan dengan sudah melakukan usaha istilabul masalih wa daf'ul madar itu saja mereka masih bisa terpapar COVID-19. Mungkin akan muncul pertanyaan, bagaimana kalau sudah berusaha istijlabul masalih wa daf'ul madar, terutama daf'ul madar, tapi masih saja terpapar, terjangkiti oleh virus COVID-19 ini. Baik, sebagai perbandingan, kurang bersihnya apa sih penduduk rakyat Italia dalam menjaga kebersihan lingkungan diri mereka sendiri? Toh mereka yang positif COVID-19 sangat banyak. Pangeran Charles kurang hati-hatinya apa dalam menjalani kehidupan dan memilih cara hidupnya, makanannya, pakaiannya, menjaga lingkungannya. Toh masih juga terpapar COVID-19. Negara Iran kurang panasnya apa suhu udara di Iran? Toh masih banyak penduduk Iran, rakyat Iran yang terpapar COVID-19.
Maka dalam hal ini kita bisa kembali kepada sekian banyak dalil-dalil yang disampaikan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa semua apa yang ada yang terjadi di dunia ini karena takdir Allah. Maka iman kepada qada dan qadar ini merupakan salah satu ornamen yang urgent, syarat iman bagi orang mukmin, bagi orang muslim. Orang yang tidak percaya, tidak beriman kepada qada dan qadar Allah, maka imannya cacat. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muttafaq alaih, dari Anas bin Malik, Innallaha anzala da'an wa anzala lahu dawaan. Dalam matan lain disebutkan alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Sehingga Allah lah yang menciptakan, yang menurunkan penyakit. Allah juga yang menciptakan dan menurunkan obat bagi penyakit tersebut. Bagi para pakar yang bisa dan menemukan obatnya, dia akan bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Dan bagi orang yang tidak tahu bagaimana cara mengobatinya, maka tentu saja dia tidak akan berhasil. Jadi paduan antara iman kepada qada dan qadar Allah ini menjadi syarat bagi orang muslim mukmin untuk totality bertawakal, iman tawakal kepada Allah, tapi juga harus diimbangi dengan definisi, pengertian, pemahaman yang benar tentang makna tawakal, supaya aplikasi tawakal itu benar dengan apa? Dengan istijlabul masalih dan daf'ul madar. Semoga Allah limpahkan sehat afiat kepada kita semuanya, kepada antum semuanya, kepada rakyat Indonesia khususnya. Semoga kita segera dibebaskan dari ujian COVID-19 yang selama ini menimpa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.